Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rismawati Mamonto dari kelas PGMI 3A akan menjelaskan materi tentang strategi sukses dalam mengajarkan PKN di SD. Yang pertama yaitu strategi model pembelajaran konstekstual PKN di SD. Bagai kebanyakan siswa, mata pelajaran PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat membosankan. Sebagai besar materinya, mewajibkan siswa untuk menghafal ditambah lagi dengan guru mengajar yang tidak dapat menyampaikan materi secara menarik. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi bosan dan mengabaikan guru sedang menerangkan. Diperlukan pendekatan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk mengajar mata pelajaran ini seperti pendekatannya menjadi siswa sebagai pusat pembelajaran. Dengan pendekatan yang seperti ini, siswa akan mengasah keterampilan dan bakat yang mereka miliki. Hal ini bermanfaat untuk menjadikan siswa lebih cerdas dan berkarakter serta memaksa siswa untuk berpikir secara kritis. Adapun berbagai tips dalam mempersiapkan materi pembelajaran PKN di SD. Yang pertama yaitu pertemuan kelas, yang kedua cembuk bersiklus, yang ketiga waktu untuk penghargaan, yang keempat yaitu pertemuan perumusan tujuan, yang kelima yaitu pertemuan legislasi, yang keenam yaitu pertemuan evaluasi aturan, yang ketujuh yaitu kontak saran. Yang kedua yaitu strategi model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD. Pada usia dini, anak-anak atau siswa SD kebanyakan belajar menggunakan imajinasi mereka yang memiliki abstrak. Hal ini dikarenakan anak-anak sesuai mereka masih sedang berimajinasi dan kebanyakan sesuatu yang mereka pelajari, bahkan mereka juga akan mengait-ngaitkan sesuatu yang mereka pelajari dengan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Karena hal itu akan membuat mereka lebih paham akan sesuai materi. Hal ini sah-sah saja, bahkan dianggap sangat baik untuk anak-anak karena dengan berbagai anak-anak akan lebih kreatif, potensi mereka secara alam juga ikut berkembang. Peran dalam pembelajaran dimaksud agar yang pertama yaitu siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dengan tema yang sama. Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih dalam dan berkesan. Yang keempat yaitu kompetensi berbahasa dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima yaitu siswa dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Yang keenam yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Materi yang ketiga itu strategi model pembelajaran PKN berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Selain sikap demokratis, mata pelajaran PKN juga membahas tentang bab-bab lain. Materi-materi di setiap bab sebagai besar juga mengharuskan siswa untuk menghafal kalimat-kalimat yang panjang dan susah untuk dipahami serta dihafal. Hal ini pasti sangat membosankan. Hal ini yang lain yang dapat dilakukan untuk menjadi pembelajaran lebih menarik. Siswa mendokumentasikan setiap hasil pembelajaran mereka. Hasil dokumentasi tersebut dijadikan dalam suatu map dan dilengkapi dengan keterangan partisipasi siswa dalam mengerjakan tugas itu. Setiap siswa harus mempunyai setiap dokumentasi tugas mereka. Meskipun tugas mereka dikerjakan secara kelompok, hal ini dapat menjadi tolak ukur kemajuan siswa dalam setiap tugas, dan siswa dapat menilai dari mereka sendiri. Mode pembelajaran ini sering disebut dengan portofolio. Portofolio tersebut juga dapat diisi catatan siswa, juga karya siswa. Portofolio juga dapat dipakai guru untuk suatu penilaian pada setiap
siswa. Model pembelajaran berbasis portofolio dalam PKN merupakan suatu bentuk dari praktik belajar pendidikan kewarganegaraan untuk memahami konsep-konsep PKN melalui pengalaman belajar praktik empirik. Model pelajaran PKN karena dilandasi oleh yang pertama yaitu 4 pilar pendidikan dari yang kedua yaitu pandangan kontekstivisme. Dalam uraian di atas sudah disebut secara singkat langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan publik di masyarakat. Yang kedua yaitu memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Yang keempat yaitu membuat portofolio kelas. Yang kelima menyajikan portofolio. Yang keenam merefleksi pada pengalaman belajar. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.